Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Siang, Bu. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Ini sudah masuk semua ya? Sudah, Bu. Nah, semoga anak-anakku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita bersama-sama ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan kalian. Meskipun proses pembelajaran kita melalui online ya, secara daring menggunakan aplikasi Zoom, tetapi tidak mematahkan semangat belajar kalian ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Bagaimana nih anak-anakku semua, apa masih mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah? Masih, Bu. Alhamdulillah, meskipun tidak seketat dahulu ya, tetapi alangkah baiknya kita selalu mematuhinya. Kalau dipikir-pikir ya anak-anakku, kita memakai masker saat keluar rumah, saat naik kendaraan, naik motor, itu juga penting. Karena apa? Kita kan bisa terhindar dari polusi udara, kita bisa terhindar dari asap-asap kendaraan yang besar-besar kayak truk, bus gitu. Terus anak-anakku juga jangan lupa untuk selalu mencuci tangan loh ya. Saat mau makan ataupun kalian habis dari luar rumah. Ini masuk semua anak-anakku? Masuk semua, Bu. Oke, kalau masuk semua, Ibu tidak usah absen, berarti nanti kalian, berarti ini nihil ya. Hari ini sebelum Ibu memulai proses pembelajaran, Ibu ada tebak-tebakan nih untuk kalian. Kalian masih semangat nggak sih belajar ini? Masih dong, Bu. Nah, Ibu ada tebak-tebakan nih. Satu aja, kalian bisa langsung menjawab nanti. Tebak-tebakannya hewan apa yang namanya cuma terdiri dari 2 huruf saja? Ada yang tahu nggak hewan apa ini? Hewan udang. Loh, kenapa kok udang? Karena hurufnya cuma 2. Apa Ayo, ya? karena apa? Karena hurufnya cuma U dan G, Bu. Wah, pintar sekali iya. anak-anakku. Semangat ya untuk kita lakukan proses pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat anak-anakku? Masih loading, Bu. Belum, Bu. Belum. Coba kita tunggu. Sudah, Bu. Sudah terlihat semua? Sudah. Baik, jadi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Coba Ibu besarkan terlebih dahulu. Gini aja enggak apa-apa. Sudah terlihat ya? Masih terlihat ya share screen-nya? Masih terlihat? Iya, Bu, masih. Masih terlihat. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Sebelum Ibu menyampaikan materinya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama itu mendeskripsikan pelaku-pelaku kegiatan ekonomi, meliputi rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi. Dan tujuan yang ketiga yaitu menjelaskan model diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu rumah tangga konsumen.
Rumah tangga konsumen. Yang pertama di sini ada definisi. Apa sih yang dimaksud dengan rumah tangga konsumen itu atau RTK? Jadi, RTK adalah suatu kesatuan yang terdiri atas suami, istri, anak, kakek, nenek, ataupun anggota yang lain yang makan di dapur yang sama. Jadi, RTK itu bisa hidup dalam satu rumah dan mereka makan atau mengkonsumsi beli barang itu sama, jadi satu. Yang kedua, faktor produksi. Apa saja faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen? Jadi, rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menyediakan faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. Nih, berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. Yang ketiga, peran rumah tangga produsen. Oh, sebelum ke peran, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu faktor produksinya. Selain menyediakan faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, skill, bagaimana RTK itu memperoleh pendapatan, memperoleh uang untuk dibelikan kebutuhan. Jadi, RTK itu akan menawarkan tanah kepada pihak lain. Jadi mereka bisa menyewakan tanahnya kepada pihak lain. Yang kedua, menawarkan sumber daya manusia. Jadi mereka menawarkan tenaga kerja yang dimiliki. Terus lagi menawarkan modal untuk memperoleh pendapatan berupa bunga sebagai balas jasa dan menawarkan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga yaitu peran rumah tangga produsen. Apa saja perannya? Di sini perannya sebagai produsen. RTK sebagai produsen itu menyediakan faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Kembali lagi ke sini. Nah, sebagai konsumen apa perannya? RTK sebagai konsumen, sebagai pemilik faktor produksi akan memperoleh balas jasa dari rumah tangga produsen atas penggunaan faktor produksi. Pendapatan rumah tangga konsumen digunakan untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Selanjutnya ada rumah tangga produsen. Tadi untuk rumah tangga konsumen, anak-anakku sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, berarti kita lanjut ke rumah tangga produsen. Nah, di sini yang pertama ada definisi. Rumah tangga produsen itu berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan apa yang dilakukan rumah tangga produsen? Rumah tangga produsen akan melakukan kegiatan, meliputi melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari RTK. Yang kedua itu membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi. Yang ketiga, menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Dan yang keempat itu menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Selanjutnya yaitu peran rumah tangga produsen. Sebagai produsen apa perannya? RTP memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dari RTK. Nah, sebagai konsumen perannya bagaimana? RTP membeli faktor produksi dari RTK. RTP membayar balas jasa atas penggunaan faktor produksi yang disediakan oleh RTK. Selanjutnya ada rumah tangga pemerintah. Yang pertama ada definisi, rumah tangga pemerintah adalah rumah tangga yang menjalankan aktivitas pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Aktivitasnya apa saja? Yaitu mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya saja pajak. Yang kedua, membelanjakan penerimaan negara. Jadi, pemerintah itu membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum. Yang ketiga, yang ini selanjutnya yaitu melakukan kegiatan ekonomi. Melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara. Misalnya saja ada PLN, Damri, dan Pertamina. Yang terakhir, aktivitas pemerintah yang terakhir adalah menjalin hubungan ekonomi
dengan negara lain, menjalin kerjasama dengan negara lain. Yang ketiga ada peran. Bagaimana peran pemerintah sebagai produsen? Pemerintah sebagai produsen akan memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui badan usaha milik negara. Peran sebagai konsumen pemerintah bagaimana? Pemerintah dalam menjalankan kegiatan produksinya membutuhkan barang dan jasa, tenaga kerja, peralatan untuk keperluan pendidikan, kesehatan, administrasi kantor pemerintah, senjata untuk keperluan pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Sampai di sini bagaimana anak-anakku? Ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum, Bu. Berarti kita lanjut ke yang masyarakat luar negeri. Masyarakat yang luar negeri, yang pertama ada definisi. Jadi di masyarakat luar negeri itu tidak lagi negara yang tertutup. Jadi negara Indonesia atau negara-negara lain itu bukan negara yang tertutup. Untuk hubungan perdagangan, kegiatan ekspor ini dibayar dengan valuta asing atau devisa menurut kurs tertentu. Jadi, keluarnya arus barang dan jasa akan diimbangi arus uang yang masuk dari negara dalam negeri. Selain kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, ada pula kegiatan membeli. Jadi negara itu membeli barang dari luar negeri atau yang disebut import. Dengan demikian ada arus uang keluar dan arus uang yang masuk. Yang kedua, peran masyarakat luar negeri. Bagaimana perannya? Nah, masyarakat luar negeri berperan sebagai menunjang kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh negara. Kegiatan perekonomian yang dilakukan dengan masyarakat luar negeri menimbulkan arus barang dan jasa, yaitu ekspor dan impor, dan arus uang masuk dan keluar atau kurs falas. Dari kegiatan ini, pendapatan pemerintah akan bertambah karena memperoleh devisa. Nah, yang terakhir itu diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Nih, jadi pada awalnya ini Ibu akan menjelaskan arus perputarannya. Pada awalnya, rumah tangga konsumen ini menyediakan faktor-faktor produksi di sini berupa tanah, bangunan, bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan kepada rumah tangga produsen melewati pasar faktor produksi. Jadi ini tanah, bangunan, bahan baku, tenaga kerja, modal. Ibu ulangi lagi. Nah, ini kepada perusahaan atau rumah tangga produsen. Berupa apa? Berupa tanah, bangunan, bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kemudian rumah tangga produsen ini akan menggunakan faktor produksi untuk memperoleh barang dan jasa. Barang dan jasa ini kemudian dijual kepada rumah tangga konsumen. Jadi dari perusahaan ini untuk membayar tanah, bangunan, bahan baku, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan, rumah tangga konsumen membayarnya dengan apa? Dengan sewa, pembelian, upah, bunga, dan laba. Nah, ini dijual kembali ke rumah tangga konsumen berupa barang jadi. Dari menyediakan faktor produksi, ini tadi rumah tangga dari menyediakan faktor produksi ini, mereka akan membeli ke sini, membeli di pasar output. Dari pendapatan dalam menyediakan faktor-faktor produksi, rumah tangga konsumen dapat melakukan pembelian barang dan jasa dari rumah tangga produsen, sehingga rumah tangga produsen akan memperoleh pendapatan dari rumah tangga konsumen yang membeli barang ataupun jasa yang disediakan oleh rumah tangga produsen. Ulangi lagi, jadi dari rumah tangga konsumen ini menyediakan tanah, bangunan, bahan baku, tenaga kerja, modal kewirausahaan ke rumah tangga produsen.
rumah tangga produsen memberi balas jasa berupa sewa, pembelian, upah, bunga, dan laba. Jadi rumah tangga konsumen ini kan memperoleh pendapatan. Nah, pendapatannya ini akan dibelanjakan ke sini. Nah, rumah tangga produsen akan memperoleh pendapatan juga. Bagaimana sampai di sini? Apakah anak-anakku sudah paham? Sudah, Bu. Baik, sudah jelas atau masih ada yang belum jelas? Oh, kok aku belum paham ya yang ini? Boleh loh ditanyakan, jangan malu-malu. Bagaimana? Sudah, Masih? Bu. Berarti sudah jelas semua ya? Kalau sudah jelas Bu. semua, Ibu ada soal setelah ini. Ibu ada satu soal untuk kalian. Nanti kalian tulis soal dan jawabannya itu di buku tugas saja. Setelah proses pembelajaran kita hari ini, nanti kalian scan jawaban kalian dan dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Tetapi nanti Ibu mau satu dari kalian itu menjawab. Ibu kasih waktu 2 menit. Soalnya cukup satu, jadi bisalah. Nah, soalnya ini itu didengarkan baik-baik atau bisa dilihat. RTK memiliki faktor produksi. Nah, apa saja faktor produksi yang dimiliki oleh RTK? Dan bagaimana RTK memperoleh pendapatan? Sudah jelas untuk soalnya, anakku? Sudah, Bu. Ibu tunggu 2 menit saja. Kalau ada yang sudah selesai perwakilan, silahkan satu saja dijawab. Sudah selesai? Ada yang mau menjawab? Sebentar, Bu. Masih Ya, Ibu mencari. tunggu ya. Ya. Bu, saya Clarissa mau menjawab. Ya, silakan untuk Clarissa. Jawabannya adalah RTK memiliki faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan skill. RTK memperoleh pendapatan dengan menawarkan tanah kepada pihak lain, menawarkan SDM atau tenaga kerja, menawarkan modal untuk memperoleh pendapatan berupa bunga sebagai balas jasa, menawarkan keahlian atau skill yang dimiliki. Wah, terima kasih untuk Clarissa. Benar sekali jawabannya. Nanti yang lainnya bisa ditulis, enggak apa-apa. Tapi jangan lupa nanti dikumpulkan ya. Jadi, faktor produksi yang dimiliki RTK apa saja? Yaitu berupa tanah, berupa modal, berupa tenaga kerja, dan skill. Nah, bagaimana RTK itu memperoleh pendapatan, memperoleh uang untuk biaya hidupnya sehari-hari? Jadi RTK bisa menawarkan tanah kepada pihak lain untuk disewakan, bisa menawarkan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dimiliki, bisa menawarkan modal. Nah, modalnya itu nanti akan memperoleh pendapatan berupa bunga sebagai balas jasa dan menawarkan keahlian yang dimiliki atau skill. Skill yang dimiliki seseorang itu mahal loh anak-anakku, karena tidak semua orang memiliki keahlian tertentu. Bagaimana sampai di sini? Paham anak-anakku? Paham, Bu. Nah, sebelum Ibu mengakhiri proses pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita review kembali dulu yuk. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita ada belajar mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Tadi ada RTK, ada RTP, ada masyarakat luar negeri, dan rumah tangga pemerintah. Serta peran pelaku dari kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir tadi ada diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. Tadi yang pertama itu ada RTK. RTK berperan menyediakan faktor produksi berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan skill. Nah, RTP memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dari RTK. Pemerintah sendiri sebagai produsen memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat umum dengan cara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak melalui badan-badan usaha milik negara.
Yang terakhir, masyarakat luar negeri juga mempunyai peran yang sangat penting untuk menunjang kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh negara. Kegiatan perekonomiannya berupa ekspor dan impor yang akan bertambah untuk pendapatan negara karena memperoleh devisa. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham semuanya? Sudah. Masih ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Ada yang Sementara belum, Bu. sementara belum. Tidak apa-apa kalau belum ada yang ditanyakan untuk sekarang, nanti kalian bisa chat pribadi ke Ibu untuk tanya-tanya materi ataupun tugasnya nanti, atau bisa kita diskusi di Google Classroom juga bisa, biar teman-teman juga mengetahuinya. Baik, pembelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini cukup materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian, ilmu yang kita dapat juga bermanfaat dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas antusias kalian dan semangat belajar kalian hari ini. Ibu akhiri, apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sudah ya, Ibu akhiri.